Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kedua materi pemaparan Lab 2 PPH pasal 21 untuk bukan pegawai, pegawai tidak tetap, dan PPH pasal 26. Nah, jadi materi hari ini kita akan membahas sesuatu yang masih PPH pasal 21, tetapi berbeda nih teman-teman jenis pegawainya. Kalau teman-teman ingat, kemarin kan kita membahas PPH pasal 21 itu jenisnya pegawai tetap ya, di mana penghasilannya itu punya gaji sebulan 8 juta misalkan. Jadi Januari, Februari, Maret 8 juta, 8 juta, 8 juta, seterusnya seperti itu. Tapi pada hari ini kita akan membahas pegawai tidak tetap. Nah, apa itu pegawai tidak tetap? Jadi pegawainya sama bekerja di perusahaan tersebut, tetapi penghasilannya itu nggak teratur kayak pegawai tetap. Kok bisa gitu? Gara-gara mereka itu dibayarkan ada syaratnya, ada kriterianya dihitung. Yang pertama, berdasarkan jumlah hari bekerja. Jadi mereka dihitung, kalau misalkan kerjanya 10 hari, gajinya sekian. Kalau 15 hari, gajinya sekian. Kayak gitu. Atau jumlah unit pekerjaan. Misalkan buruh boneka. Kita bisa berhasil bikin 10 boneka, bayarannya sekian. Bikin 20 boneka, bayarannya juga beda lagi. Kayak gitu. Kalau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan, ini biasanya bisa disebut sebagai borongan. Jadi, sekedar diminta oleh pemberi kerja, kalau beres maka diberikan penghasilan sekian. Nah, sebagai contohnya, yang sering dalam pegawai tidak tetap itu biasanya adalah buruh, seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita berbicara pegawai tidak tetap, maka penghasilannya itu biasanya sebutannya bukan gaji, tetapi upah, seperti itu. Upahnya upah bagaimana? Upah di dalam pegawai tidak tetap itu bermacam-macam, menyesuaikan dari apa pemenuhan dari kriteria yang mereka kerjakan. Misalkan, kalau jumlah hari bekerja, berarti namanya upah harian. Kalau jumlah unit pekerjaan, berarti namanya upah satuan. Kalau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan, berarti namanya upah borongan. Nah, mereka ini dibayar upah berdasarkan pekerjaan atau jasa kegiatan yang mereka lakukan. Seperti itu. Udah mengerti pegawai tidak tetap ya? Sekarang kita loncat ke bukan pegawai. Hati-hati, jangan ketukar. Kalau bukan pegawai, di sini mereka itu adalah bekerja di suatu pemberi kerja, tetapi mereka itu bukan pegawai dari suatu perusahaan tersebut. Makanya kita sebut bukan pegawai. Ya, kita bahas definisinya dulu. Jadi mereka ini bukan pegawai tetap, bukan pegawai tidak tetap. Biasanya, yang termasuk bukan pegawai itu adalah mereka yang merupakan tenaga ahli. Misalkan apa? Misalkan konsultan, pengacara, seperti itu. Mereka kan nggak bekerja di satu perusahaan ya, tetapi mereka dipanggil berdasarkan permintaan dari pemberi penghasilan. Kayak gitu. Jadi, misalkan kalau kita contohin di sini itu, bisalah kita sebut sebagai konsultan manajemen, misalkan. Ya, konsultan manajemen kan, misalkan pada bulan Januari diminta sama Unilever, misalkan, tolong dong beresin, saya pingin labanya bagus. Oke, dibayar misalkan 50 juta. Februarinya dipanggil lagi, tapi bukan sama Unilever, sama misalkan PT Dirgantara, dimintain ini pesawatnya bagaimana biar labanya bagus. Oke, diaturin sama konsultan manajemen, dapatlah penghasilan misalkan 100 juta. Nah, artinya ada perbedaan penghasilan tergantung dari pemberi penghasilan tersebut memberikannya berapa tarifnya seperti itu, ataupun berapa penghasilan yang dia dapatkan. Jadi udah mulai mengerti ya, apa bedanya bukan pegawai dan pegawai tidak tetap. Jadi kalau kita berbicara lebih dalam, kita berbicara langsung saja ke dalam jenis tarifnya. Nah, di dalam tarif yang pertama, kita akan membahas mengenai bukan pegawai. Apa itu bukan pegawai? Ya tadi,
Misalkan seperti konsultan manajemen. Tetapi kalau di dalam tarif ini aku contohinnya yang lebih sering kita rasain aja deh. Misalkan moderator. Kita kan banyak undang webinar-webinar ya. Nah, aku ambil contoh. Misalkan kita mengundang Irfan Hakim ke pengadilan sebagai moderator. Nah, kalau kita manggil Irfan Hakim, orang lain ya, berarti bukan orang Unpad kan, diminta ngisi jadi moderator pengadilan. Dia masuknya ke kategori bukan pegawai, karena kan mereka termasuk ya bukan tenaga ahli, tetapi bukan dari Unpad itu sendiri juga. Artinya punya keahlian untuk memoderatori seperti itu. Ketika Irfan Hakim tersebut jadi moderator di pengadilan, dibayar misalkan 20 juta, ya udah tarifnya itu adalah 20 juta dikali 50%, berapa? Misalkan 10 juta ya, berarti dibagi 2. Barulah 10 juta tersebut dikaliin tarif pasal 17. Tarif pasal 17 itu yang mana? Kalau ada yang lupa, tarif pasal 17 itu yang PPh pegawai tetap, yang 5, 15, 25, 30% kayak gitu. Dapatlah berarti dikali 5% sekian. Begitu. Nah, tetapi kalau si Irfan Hakim itu kita panggil lagi moderator di acara PAW, moderator di acara Volka, artinya kan dia ngemoderatorin lebih dari 1 kali dalam setahun, ya kan? Dia moderatornya lebih dari 1 kali kan? Di acara pengadilan iya, di Volka iya, di PAW iya. Berarti kalau lebih dari 1 kali kita kategorikan sebagai bukan pegawai berkesinambungan. Berkesinambungan itu artinya lebih dari 1 kali. Seperti itu. Apa keuntungannya kalau berkesinambungan? Kalau berkesinambungan dan kalau memenuhi syarat, si Irfan Hakim ini berhak untuk bisa mendapatkan PTKP. Seneng dong, begitu. Tetapi ada syaratnya kalau mau dapat PTKP. Apa syaratnya? Pertama, harus punya NPWP, jelas. Yang kedua, kasih fotokopi NPWP. Oke. Ketiga, tidak memperoleh penghasilan lain. Keempat, memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu pemotong PPh pasal 21. Jadi gini, kalau mau memenuhi syarat, si Irfan Hakim ini kan tadi kerjanya di pengadilan, di Volka, di PAW. Berarti masih dari 1 Unpad ya, nggak lebih dari Unpad kan. Kecuali kalau Irfan Hakim memoderatorin di Unpad, juga moderator di acara Dangdut Indosiar. Nah, kalau ada Indosiarnya, artinya kan lebih dari 1 pemotong PPh pasal 21. Berarti masuknya ke tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat berarti tidak bisa mendapatkan PTKP, tidak berhak. Kalau hanya dari Unpad doang kayak tadi ceritanya, berarti boleh dapat PTKP. Kayak gitu. Udah kebayang ya? Bukan pegawai seperti itu contohnya. Kemudian kita lanjut ke pegawai tidak tetap, teman-teman. Kalau pegawai tidak tetap kan tadi aku contohinnya sebagai buruh ya, misalkan kayak gitu. Nah, sekarang kita coba ke perhitungannya. Teman-teman bingung mungkin, apa ini tarifnya banyak? Tapi gampang kok sebenarnya. Jadi gini, yang namanya buruh itu biasanya kan tadi aku bilang ada upahnya. Entah upah harian, upah satuan dari berapa barang yang dia hasilin. Nah, artinya mereka itu akan berpengaruh dalam perhitungan tarifnya. Bagaimana maksudnya? Jadi gini, kalau misalkan buruh boneka misalkan, dibayar per hari, tetapi dibayar seharinya itu hanya Rp400.000. Oke, kerjanya berapa hari dalam sebulan? Kerjanya 10 hari doang. Berarti penghasilan kumulatif sebulannya berapa?
400.000 dikali 10. Berarti 4 juta ya. 4 juta ada di bawah atau di atas 4.500.000? Ada di bawah. Berarti masih kurang ya. Berarti memenuhi kriteria yang pertama dong. Kurang dari 450.000, kurang dari 4.500.000. Kalau seperti itu, oke, nggak usah dipotong PPh. Berarti tarif PPh-nya 0. Kayak gitu. Kalau yang kedua, misalkan yang tadi buruh boneka juga sama. Tetapi sekarang upah yang dia terima sehari itu adalah 500.000. Mungkin lebih lama kerjanya seperti itu. Tetapi, walaupun upah seharinya 500.000, dia bekerjanya hanya menjadi 5 hari. Berkurang dong. Jadi upah seharinya lebih dari 450.000, tetapi kumulatif sebulannya hanya 500.000 dikali 5, 2.500.000 doang. Kalau gitu berarti masuk pakai tarif yang ini. Cara bacanya gimana? Upah seharinya berapa? Misalkan tadi 500.000 dikurangi 450.000. Berarti 50.000 ya. Dikalilah 5%. Kayak gitu doang kok teman-teman. Nanti kita akan bahas di yang baris ketiga. Nah, kalau baris ketiga sama baris keempat, itu cara bacanya yang ini gimana? Nah, kalau baris 3 sama baris 4, dia nggak peduli mau penghasilan upah seharinya itu kurang dari 450, mau lebih dari 450. Yang penting itu penghasilan kumulatif sebulannya. Ya, berarti kalau udah lebih dari 4.500.000, berarti teman-teman udah harus pakai baris yang ketiga ini. Misalkan penghasilan kumulatif sebulannya itu 10 juta. Nah, 10 juta berarti teman-teman pakai tarif yang ini. Cara bacanya gimana? Upahnya berapa sehari? Dikurangi dengan PTKP. PTKP-nya berarti pakai yang 54 juta ya. Dibagi 360 biar per hari. Dapatlah sekian dikalikan dengan 5%. Seperti itu. Misalkan gimana? Misalkan upah seharinya 250.000. Tetapi upah tidak kena pajaknya atau yang ininya ya. Berarti misalkan orang pribadi 54 juta dibagi 360. Dapatlah sekian, kita kalikan dengan 5%. Kayak gitu, teman-teman. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah perbedaan baris ketiga sama baris keempat. Di mana kumulatif sebulannya itu udah lebih dari 10.200.000, teman-teman pakai baris yang keempat ini. Ya, jadi perbedaannya itu adalah bisa dibilang kalau yang baris ketiga itu antara 4.500.000 sampai 10.200.000. Kenapa? Karena 10.200.000 ke atas, teman-teman pakai baris yang keempat. Baris keempat ini tarifnya seperti ini. Tarif pasal 17 dikali jumlah PTKP disetahunkan. Kayak gimana ini teh? Tarif 17-nya pakai yang PPh pegawai tetap ya, yang 5, 15, 25, 30. Cuma cara menghitungnya bagaimana? Aku contohin. Misalkan upah satuan ya, berhasil bikin boneka, misalkan 50 boneka. Upah seharinya itu misalkan 225.000. Jadi dapat 11.250 sekian, misalkan kayak gitu aja bayangin. Kemudian, itu kan penghasilan neto setahun ya, sebulan ya. Kemudian teman-teman harus dikali setahunkan dulu, disetahunkan. Jadi 12 bulan dikali berapa penghasilan yang tadi. Barulah teman-teman kurangi dengan PTKP, dapat sekian PKP, dikalikan dengan tarif PPh pasal 17. Kayak begitu teman-teman. Udah mengerti ya? Kemudian kita sekarang lanjut ke PPh pasal 26. Nah, seperti yang kemarin sempat kita singgung di lab 1, kalau PPh pasal 21 itu mengenai subjek pajak dalam negeri.
Nah, sekarang kita bahas nih PPh pasal 26, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri berdasarkan Undang-Undang PPh. Nah, siapa aja sih pemotong PPh pasal 26? Yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua ada subjek pajak dalam negeri, ada penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lain yang melakukan pembayaran kepada PPLN selain BUT di Indonesia. Nah, karena teman-teman udah tahu nih, kalau PPh pasal 26 ini subjek pajaknya luar negeri. Berarti mata uang yang bakal dipakai itu kan mata uang asing atau mata uang luar negeri juga. Sementara perhitungan pajak kita itu harus menggunakan mata uang Indonesia. Karena itu harus kita konversiin dulu dari mata uang asing ke mata uang Indonesia. Nah, caranya gimana sih? Caranya itu menggunakan kurs Menteri Keuangan. Terus, perlu teman-teman ketahui juga, kalau misalkan kurs itu ada dua, ada kurs Menteri Keuangan sama ada kurs BI. Kalau kurs Menteri Keuangan itu biasanya kita pakai buat perhitungan pajak atau impor. Kalau kurs BI itu biasanya kita pakai buat perhitungan beban sama perhitungan HPP. Kayak gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita mengetahui kategori PPh pasal 26 itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada wajib pajak orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua ada WNA atau warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Artinya, WNA yang tinggal di Indonesia dalam waktu kurang dari 183 hari yang menetap boleh tidak di tahun yang sama atau jangka waktunya itu nggak harus selalu dari Januari sampai Desember. Misalkan di bulan November 2021 ada WNA yang bekerja di Indonesia selama 1 bulan. Nah, kemudian di tahun berikutnya, di bulan Februari 2022, WNA itu kembali lagi bekerja di Indonesia selama 1 bulan lagi. Nah, karena masih dalam jangka waktu 12 bulan, meskipun tahunnya itu berbeda, dia masih tetap dikategorikan sebagai subjek pajak PPh pasal 26 selama tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang ketiga ada badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha melalui BUT. Yang terakhir ada warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan. Di antaranya ada persyaratan tempat tinggal, tempat menjalankan kegiatan, status subjek pajaknya, dan persyaratan-persyaratan tertentu lain yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Nah, kemudian di sini juga masih ada tarif. Kalau PPh pasal 26 ini tarifnya 20% dikali bruto. Nah, bruto di sini artinya jadi kalau misalkan si subjek pajak luar negeri atau si WNA ini punya anak sama istri, nah anak sama istrinya itu tidak akan mengurangi penghasilan kena pajak. Kenapa? Karena WNA ini atau subjek pajak luar negeri ini nggak punya hak untuk mengurangi PTKP. Jadi kita nggak usah susah-susah nyari PTKP karena dia nggak punya hak. Kayak gitu. Jadi langsung aja dikali, tarifnya dikali 20%, tarifnya 20% dikali brutonya. Selanjutnya kita masuk ke objek pajak PPh pasal 26. Yang pertama itu ada dividen. Yang kedua ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga ada royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat ada imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. Yang kelima ada hadiah dan penghargaan, ada pensiun dan pembayaran berkala lain, ada premi swab dan transaksi lindung lain, dan ada keuntungan karena pembebasan utang. Nah, di sini juga untuk sekedar informasi teman-teman aja, karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja untuk dividen,
yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri tidak dikenakan PPh di Indonesia selama investasi atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha di wilayah NKRI selama jangka waktu tertentu. Itu buat dividen. Nah, selanjutnya ada juga nih Undang-Undang Cipta Kerja mengenai obligasi, yaitu menurut UU nomor 11 tahun 2020, yaitu PPh pasal 26 atas obligasi yang sebelumnya itu tarifnya itu 20%, turun menjadi 10%. Ini itu berlaku pada tahun di Agustus 2021. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal mengenai bukan pegawai berkesinambungan. Jadi di sini ceritanya ada Dr. Hanif. Dia merupakan dokter yang melakukan praktik di Rumah Sakit Karisma. Nah, perjanjiannya itu, jasa yang dibayarkan pasiennya akan dipotong 15% buat rumah sakit, sisanya yaitu 75% dibayarkan kepada dokter Hanifnya setiap akhir bulan. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan mau lihat penghasilan brutonya, boleh di-pause aja videonya buat lihat penghasilan bruto per bulannya berapa. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya kayak gimana. Nih, yang pertama itu di bulan nomor 1 di bulan Januari. Kita masukin penghasilan brutonya itu ada 47 juta. Nah, terus kita cari ini DPP PPh pasal 21-nya. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 50% dikali penghasilan bruto. Jadi 50% dikali 47 juta itu sama dengan 23.500.000. Nah, kemudian untuk PTKP-nya tadi karena dokter itu sendiri dia merupakan wajib pajak, jadi PTKP-nya itu 54 juta untuk 1 tahun. Tapi karena per bulan, jadi 54 juta dibagi sama 12. Makanya PTKP-nya 4.500.000. Nah, selanjutnya PKP-nya dapat dari mana nih? PKP-nya itu dapat dari DPP dikurangi PTKP. Jadi 23.500.000 dikurangi 4.500.000 sama dengan 19 juta. Nah, terus diakumulasiin dikali tarif. Nah, untuk biar lebih jelasnya akumulasi, coba teman-teman lihat di tabel yang kedua, yang nomor 2. Akumulasinya 39 juta itu dari mana, Kak? 39 juta itu dari penambahan PTKP. Jadi 19 juta ditambah sama 20 juta. Makanya akumulasinya 39 juta. Kayak gitu. Nah, harus teman-teman perhatiin juga di tabel yang ketiga nih. Kenapa kok kalau misalkan teman-teman ada yang bingung kok tarifnya ada 2, ada yang 5% sama ada yang 15%. Teman-teman ingat-ingat lagi, tarif pasal 17. Karena batas tarif 5% itu 50 juta, makanya PKP-nya harus teman-teman cari. Jadi, dari 39 ke 50 juta ini berapa sih? Oh, ternyata 11 juta. Makanya, yang 11 juta ini dapat tarif 5%. Sementara sisanya, yaitu 11.500.000 dapat tarif 15%. Kenapa? Karena dia udah melebihi 50 juta. Kayak gitu, teman-teman. Berlaku juga untuk tarif selanjutnya ya, kayak 15%, 25%, atau mungkin 30%. Selanjutnya untuk jurnal PPh 21 bukan pegawai itu bakal dijelasin sama Andi. Oke, makasih. Nah, sekarang jurnalnya mungkin bisa membuat kita lebih memahami ya untuk konsep dari pemotongan PPh pasal 21. Nah, dalam jurnal ini yang pertama, teman-teman kan sedang belajar ya sekarang di intermediate mengenai current liability. Nah, sebenarnya sama Jadi gimana nih buat jurnalnya? Baik. Jadi, konsep di dalam jurnal pemotongan rumah sakit ini adalah yang pertama, mereka akan membebankan beban gaji sebesar 47 juta sesuai
dengan pendapatan yang mereka bayarkan kepada si dokter, misalkan seperti itu. Tetapi di kreditnya itu ada PPh pasal 21 terutang. Hal ini mirip dengan yang teman-teman pelajari di current liability ya kan, di mana ada income tax payable, di mana kalau di kita PPh pasal 21 terutang 950. Kemudian barulah kasnya yang dibayarkan itu sudah dipotong dengan pajak ini, jadi 46 juta sekian. Berbeda dengan jurnal yang dokter pakai atau dokter tulis, di mana kalau dokter itu mereka jelas mendapatkan kas, tetapi ada prepaid tax, seakan-akan menjadi bukti yang bisa dia pakai kalau kas dia sudah dipotong dengan pajak PPh pasal 21 yang dapat dihitung untuk perhitungan SPT tahunan di akhir tahun. Barulah pendapatan gajinya sesuai. Jadi jelas kas yang dia terima itu sudah terpotong dengan prepaid tax PPh pasal 21. Barulah ketika menyetorkan pajak pada tanggal 20, mereka rumah sakit akan menjurnal income tax payable atau PPh 21 terutang tuh kas 950 sesuai dengan yang telah terutang sebelumnya. Jadi seperti itu jurnalnya. Dan hal ini berlaku terus-menerus dalam jenis-jenis selanjutnya. Kemudian kita sekarang bahas menuju kepada bukan pegawai tidak berkesinambungan. Masih ingat, tadi aku bilang kalau tidak berkesinambungan hanya satu kali ya dalam setahun. Kalau di sini misalkan contohnya Bang Andoy melakukan jasa perbaikan mobil di PT Motomobi dengan fee sebesar 10 juta rupiah. Ya gampang, teman-teman hanya bilang berapa yang dia dapatkan brutonya 10 juta dikali 50% atau dibagi 2 dikalikan 5%, dapatlah PPh terutangnya 250.000. Seperti itu. Kemudian jurnalnya bagaimana? Kayak tadi aja sama ya, beban gaji, kemudian ada prepaid tax dari perusahaannya, misalkan pemberi kerjanya dalam hal ini mungkin ya, dan kas seperti itu. Dari teknisinya seperti ini jurnalnya, sama persis seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian contoh yang ketiga adalah pegawai tidak tetap harian. Bagaimana? Jadi seperti yang aku bilang, biasanya itu adalah seorang buruh, tetapi di sini buruh harian. Berarti upahnya upah harian. Contohnya siapa? Misalkan kasusnya Kasep belum menikah, oke. Dan pada bulan Januari 2021 bekerja buruh harian di PT siang malam. Ia bekerja 10 hari, tetapi upah seharian 450.000. Teman-teman masih ingat tadi baris pertama aku bilang kalau kurang dari 450.000 dan kumulatif sebulannya kurang dari 4.500.000, stop, nggak perlu dibayar pajak PPh 21 karena tidak ada pemotongan. Sesuai ya? Nih, 0. Kenapa? Karena 10 hari dikali 450.000 sehari berarti 4.500.000 sebulan dan masih di bawah baris 1 dan artinya tidak ada pemotongan PPh di dalamnya. Ketika hari ke-10 tidak ada kumulatifnya karena masih belum melebihi dari 4.500.000. Tapi misalkan ternyata si Kasep ini bekerja hingga hari ke-11. Nah, kalau gini ya terpaksa kena pajak. Tarifnya yang mana? Yang pertama teman-teman harus hitung berapa hari dia bekerja. Oh, 11 hari. Berapa upah seharinya? 450. Oh, jadi 4.950 brutonya. Oke. Tetapi kalau pakai yang ini berarti kita pakai tarif yang baris yang kedua, teman-teman. Kalau masih ingat, tarifnya adalah 5% dikalikan dengan upah yang sudah dikurangi dengan PTKP. Jadi pertama teman-teman hitung dulu adalah PTKP-nya dulu. Berapa PTKP yang sebenarnya? Karena ya dia belum menikah berarti 54 juta dibagi 360 hari. Dapat sekian dikalikan 11, maka dapat 1.650. Barulah biar kita dapat PKP, kita kurangkan penghasilan bruto dengan PTKP, dapat 3.300. Oke.
udah dapat PKP, tinggal kita kali tarif. Ini tarifnya 5% fix, 5%. Kalau buat kasusnya yang seperti ini, dikali 3.300.000 dapat 165.000 harus dipotong. PP yang dipotong hari ke-11 berarti 165.000 dikurangi dengan 0 rupiah. Karena kenapa 0? Dari mana 0? Karena belum ada pajak yang dipotong dari si kasep ini sebelumnya. Kalau ada, teman-teman bisa kurangi di sini. Maka jadilah PPh yang dipotong adalah 165.000. Seperti itu. Jurnalnya pun sama ya kayak tadi, beban expense salary expense atau upah expense gitu ya. Tentunya PP 21 payable dan kas seperti itu. PP 21 terutang. Kemudian saat penyutaan pajak plus terutangnya kas. Sama persis pokoknya. Kemudian contoh PP pasal 26 silahkan, Tas. Oke, selanjutnya contoh soal PPh pasal 26. Jadi di sini ceritanya ada Mark sebagai karyawan asing di PT SM Town Consulting. Nah, jadi Mark ini bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Berarti dia udah jelas termasuk ke dalam subjek pajak luar negeri PPh pasal 26. Di sini ada keterangan juga. Mark itu sudah memiliki istri dan seorang anak. Nah, kemudian di bulan Januari 2021, Mark memperoleh gaji sebesar 1.350 US dollar per bulan. Kurs ke yang berlaku pada saat itu yaitu 13.000 per 1 US dollar. Yang ditanyain hitung PPh pasal 26. Nah, yang pertama kita harus konversiin dulu nih mata uang asing ke mata uang Indonesia menggunakan kurs Menteri Keuangan. Langsung aja kita kaliin 1.350 dikali 13.000. Hasilnya 17.550.000. Nah, karena yang tadi sebelumnya udah aku bilang, kalau misalkan subjek pajak luar negeri ini tidak berhak mendapatkan PTKP, jadi kita nggak usah peduliin dia punya istri, dia punya anak, nggak usah dipikirin. Langsung aja kita kaliin ke tarifnya, 20% dikali penghasilan brutonya, jadi dapatlah PPh pasal 26-nya 3.510.000. Gitu teman-teman. Mungkin sekian pemaparan materi Lab 2 dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada yang belum jelas, nanti di hari H praktikum boleh teman-teman tanyain melewati via Zoom. Sekian dari kami, terima kasih.